Halo, saya Nabila Utari, mahasiswa Universitas Padjadjaran, jurusan Agroteknopreneur 2019. Sektor peternakan merupakan sektor yang cukup penting di dalam proses pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Menurut survei statistik pasar, menunjukkan kebutuhan konsumsi dari masyarakat Indonesia 79% berasal dari ayam broiler, dan kondisi ini diprediksi akan terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa daging ayam broiler masih menjadi primadona dibanding daging produk ternak lainnya. Ayam broiler yang benar-benar ada di lingkungan yang mendukung, pakan yang berkualitas, sistem perkandangan yang baik, perawatan kebersihan, serta pengendalian hama dan penyakit yang maksimal, niscaya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan serta perkembangan dan bobot ayam broiler secara maksimal. Di Warsaw Farm menggunakan sistem kandang closed house, di mana kandang closed house merupakan kandang yang sistem pemeliharaannya bisa dikontrol secara otomatis, mulai dari sistem ventilasi, pemberian pakan dan minum, suhu dan kelembapan di dalam kandang. Kondisi yang memungkinkan bahwa keadaan di dalam kandang tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di luar kandang seperti udara, panas, hujan, dan angin. Jenis ayam yang diproduksi di kandang Warsaw Farm yaitu Strain Ross, dikarenakan memiliki FCR atau Feed Conversion Ratio yang efisien, pertumbuhan yang cepat, dan daya tahan hidup yang lebih baik. Proses persiapan kandang merupakan kegiatan awal yang dilakukan sebelum kegiatan pembibitan dimulai dalam tiap periode produksi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman terhadap DOC dan terhindar dari penyakit. Kegiatan yang dilakukan yaitu alas kandang harus disemprot dengan air bertekanan tinggi yang airnya dicampur oleh deterjen atau sabun. Sterilisasi kandang dilakukan dengan cara disemprot formalin. Disinfeksi menggunakan disinfektan yang dilakukan untuk mencegah perkembangan mikroorganisme yang patogen. Lalu setelah melakukan sterilisasi kandang, selanjutnya periode istirahat kandang yang dilakukan selama 1-3 hari. Penaburan sekam dilakukan dengan normal standar 7-10 cm sebelum diinjak ayam. Manfaat alat kandang menggunakan sekam yaitu karena mempunyai kemampuan cukup baik dalam menyerap air, memberikan rasa nyaman karena membantu menghangatkan ayam, menjaga kelembapan kandang karena sekam dapat menyerap air dari feses maupun air minum yang tumpah. Tujuan dilakukannya pengasapan yaitu untuk mematikan bibit penyakit yang ada di dalam kandang yang dapat menimbulkan wabah penyakit. Di Warsaw Farm sendiri, pengasapan menggunakan sanivir yang biasanya per kandang memakai 2 buah setiap melakukan pengasapan. Setelah dilakukannya pengasapan, kandang akan dibiarkan tertutup rapat selama beberapa hari. Pemasangan alas dilakukan setelah penaburan sekam dengan luas kandang minimal 50 per ekor meter persegi. Dengan perhitungan 10.000 dibagi 50 ekor dibagi 12 meter sama dengan 16 meter. Setelah itu dilakukan penataan baby chick dengan standar jumlah ayam per baby chick yaitu 50 ekor. Setelah persiapan kandang selesai, selanjutnya dilakukan proses pemasukan DOC yang berasal dari perusahaan calon pokok Indonesia dengan bobot badan awal rata-rata 40 gram per ekor. Dalam tahap ini, DOC yang sudah divaksin selanjutnya dikirim menggunakan truk khusus yang tertutup dan steril sehingga ayam terhindar dari penyakit luar. Di dalam satu box berisikan 100 DOC yang baik. Sebelum dimasukkan ke dalam kandang, dilakukan terlebih dahulu pengecekan segel untuk mengetahui lokasi hatchery, jenis ayam, dan pengecekan bobot DOC dengan menimbang kurang lebih 200 ekor per lantai. Proses pemeliharaan ayam dilakukan pada masing-masing kandang. Suhu kandang diatur menjadi kurang lebih 35 derajat Celcius pada minggu pertama. Setelah itu suhu diturunkan menjadi suhu normal yaitu sekitar 18-24 derajat Celcius. Proses pemeliharaan ayam berlangsung selama kurang lebih 30 hari hingga ayam mencapai standar yang ditentukan. Kegiatan yang dilakukannya adalah di Warsaw Farm, pembuangan alas media dilakukan ketika alas media yang dibuang bercirikan sudah kotor dengan kotoran ayam, bau, dan basah.
Kegiatan ini perlu diperhatikan karena apabila alas media koran tidak dibuang dikhawatirkan akan menimbulkan bakteri dan penyakit yang nantinya akan dimakan oleh ayam sehingga mempengaruhi pencernaan ayam itu sendiri. Standar pengisian pakan dilakukan 3-4 jam sebelum DOC masuk kandang. Namun di Wassofarm pengisian pakan diberikan beberapa jam sebelum DOC masuk, sesuai dengan waktu kedatangan DOC. Pakan yang diberikan harus segar dan wangi, tujuannya agar DOC dapat beradaptasi dan juga menyesuaikan untuk mencari makan sendiri. Hal ini dibantu dengan menyebar pakan. Menabur sekam dilakukan ketika sekam sebelumnya sudah terlihat lembab dan tercium bau. Di Wassofarm sendiri, untuk minggu pertama belum melakukan penaburan sekam, namun pembalikan sekam, dan dilakukan sebanyak 4-5 kali. Waktu nabur sekam yang baik dilakukan pada pagi dan sore hari karena suhu ruangan masih stabil. Apabila dilakukan di siang hari akan berdampak pada ayam, yaitu stres. Di Wassofarm, controlling dilakukan selama 2 jam sekali dengan cara jalan mengelilingi kandang sambil mengecek kondisi ayam dengan melihat tingkah laku kondisi ayam sembari tepuk tangan. Selain itu, pengecekan suhu badan ayam menggunakan termometer agar kita dapat mengetahui suhu kondisi ayam yang nyaman di dalam kandang. Mulai dilakukannya penimbangan yaitu ketika DOC masuk. Manfaat penimbangan ayam agar kita dapat mengetahui perkembangan bobot ayam per minggu dan per bulan. Di Wassofarm sendiri, penimbangan dilakukan per minggu dan dilakukan ketika umur ayam sudah hari ke-10. Tujuan penurunan pen feeder agar ayam dapat menyesuaikan untuk makanan minum yang sebelumnya makan dan minum dari baby chick. Sebelum pen feeder diisi pakan, terlebih dahulu membersihkan pen feeder dari kotoran ayam, debu, dan sekam yang masuk. Manfaat pelebaran kandang yaitu untuk penambahan media pakan sesuai umur ayam. Pergerakan ayam tidak terbatas dan tidak berdesak-desakan. Pemasangan sekat bertujuan agar pergerakan ayam tidak terlalu jauh dan untuk membatasi pergerakan ayam. Manfaat penyortiran ayam kecil agar bobot ayam dalam satu kandang setara dan sangat tidak efektif apabila penyortiran dilakukan untuk ayam kecil. Di Wassofarm sendiri, kegiatan penyortiran ayam kecil dilakukan pada umur ayam hari ke-10. Ayam kecil yang disortir dimasukkan ke dalam karung lalu dipindahkan ke sekatan yang dibuat khusus untuk ayam sortiran. Di Wassofarm, pemberian pakan dilakukan sesuai umur ayam dan kebutuhan pakan. Jenis pakan yang diberikan yaitu booster S00, booster S11, dan booster S12. Pakan booster S00 diberikan untuk umur ayam 1-12. Pakan booster S11 diberikan untuk umur ayam 13-18. Dan pakan booster S12 diberikan untuk umur ayam 19 sampai panen. Penjarangan dilakukan ketika bobot ayam terlihat sudah mencapai angka 1,3 sampai 1,4 kg per ekor. Waktu penjarangan di Wassofarm dilihat dari pasar. Apabila pasar membutuhkan ayam dengan bobot 1,3 sampai 1,4 kg per ekor ayam dan di kandang sudah mencapai bobot tersebut, penjarangan dilakukan sesuai permintaan konsumen. Tujuan dilakukannya penjarangan untuk pelonggaran kandang karena ketika umur ayam bertambah pula bobot berat badan ayam. Penjarangan dilakukan ketika usia ayam sudah mencapai umur 27 hari. Panen ayam dilakukan ketika ayam dianggap telah memenuhi standar yang ditentukan. Umumnya dilakukan ketika umur ayam mencapai kurang lebih 28-32 hari yang terdiri dari panen penjarangan dan panen seluruhnya. Panen ayam di Wassofarm dengan cara menimbang ayam sebanyak 10-20 ekor tergantung bobot ayam dan permintaan konsumen. Apabila rataan 2,25 kg per ekor, cenderung penimbangan sebanyak 20 ekor dengan mendapatkan hasil seluruhnya 45 kg. Hasil panen ayam yang memenuhi standar selanjutnya dikirim atau diangkut oleh konsumen yang memesan melalui INTI yaitu Perusahaan Calon Pakan Indonesia, lalu mendapatkan SPPA atau disebut juga Surat Perintah Penangkapan Ayam
yang nantinya diberikan untuk mengambil ayam ke kandang dengan menyiapkan kendaraan distribusi yang bersih dan juga nyaman.